Kisah bos muda yang tampan jatuh cinta dengan montir cantik berkerudung di bengkel. Kehidupan Arya. Pagi itu, matahari baru saja menembus jendela kaca kantor yang menghadap jalan raya, memantulkan cahaya ke permukaan mobil-mobil mewah yang diparkir rapi di halaman bengkel. Arya menatap layar laptopnya dengan wajah serius. Jarinya menari di atas keyboard, memeriksa laporan proyek startup otomotif yang tengah ia kembangkan. Di luar, bengkel yang berada satu gedung dengan kantornya mulai ramai. Suara mesin, obeng yang mengetuk logam, dan percikan api dari pengelasan terdengar seperti simfoni yang familiar bagi Arya. Ia suka melihat orang-orang bekerja, profesional, fokus, dan penuh semangat. Namun di balik kepiawaiannya mengelola semua, ada rasa sepi yang tak bisa dihilangkan. Arya bukan hanya bos muda yang sukses. Ia juga dikenal tampan, dengan rambut hitam sedikit bergelombang, mata coklat tajam, dan senyum tipis yang jarang ia tunjukkan kecuali kepada orang yang dekat. Namun di balik semua itu, hidupnya terasa monoton. Rapat, panggilan telepon, strategi bisnis, hingga kunjungan ke pabrik. Sosialitasnya terbatas pada klien dan rekan kerja. Teman dekat? Hampir tak ada. Ia berjalan menyusuri lantai bengkel, mengamati mekanik yang tengah memperbaiki mobil sport mewah. Suara mesin dan aroma oli yang khas seolah menenangkan pikirannya. Meski begitu, Arya merasa ada yang kurang, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang atau jabatan. Ia ingin ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai bos atau pengusaha sukses, tapi sebagai Arya, pribadi biasa yang juga bisa tertawa, lelah, dan punya hati yang hangat. Arya menatap keluar jendela lagi. Di trotoar seberang, beberapa orang berlalu lalang. Ada yang sedang menunggu taksi online, ada yang membawa kopi pagi. Ia tersenyum tipis. Mungkin hidupku terlalu cepat, gumamnya. Aku punya semua, tapi siapa yang akan aku bagi kebahagiaan ini? Teleponnya bergetar, menandakan panggilan masuk dari salah satu klien penting. Dengan cekatan, Arya menjawab, suaranya profesional, penuh karisma. Namun setelah menutup telepon, ia kembali menatap layar laptop. Rasa sepi itu kembali menyelusup di ruang hatinya. Di tengah kesibukan dan suksesnya, Arya menyadari satu hal. Hidup ini indah, tapi lebih indah bila bisa dibagi dengan seseorang yang benar-benar mengerti dan menghargai dirinya, bukan karena status atau kekayaannya. Hari itu berlalu seperti biasanya. Rapat, inspeksi bengkel, menandatangani dokumen, dan mengawasi proses produksi prototipe mobil baru. Namun di balik rutinitasnya, Arya memendam rasa penasaran dan harapan. Ada sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Sesuatu yang belum ia sadari, tapi perlahan mulai memasuki lingkaran kehidupannya. Dan itu semua dimulai dengan sebuah pertemuan sederhana, di bengkel kecil yang ia tak sengaja kunjungi, di mana seorang montir cantik berkerudung akan mengubah pandangannya tentang cinta dan hidup. Kehidupan Nadia. Pagi di bengkel umum itu penuh dengan hiruk-pikuk. Suara kunci pas beradu dengan logam, aroma oli dan bensin yang khas, serta bunyi mesin mobil yang tengah diperbaiki. Di antara semua itu, Nadia bergerak lincah. Tangan kecilnya cekatan memutar obeng, memeriksa kabel, dan memastikan setiap bagian mobil berada di tempatnya. Meski wajahnya tertutup kerudung rapi, mata coklatnya bersinar penuh semangat dan ketelitian. Nadia selalu menyukai pekerjaan ini. Ia merasa setiap baut, mur, dan kabel yang dirakit dengan tepat memberi kepuasan tersendiri. Tidak peduli bahwa bengkel ini hanyalah bengkel umum, bukan tempat mewah seperti yang sering dilihatnya di majalah otomotif. Baginya, setiap mobil yang berhasil diperbaiki adalah bukti kemampuan dan ketekunannya. Sambil mengencangkan rem mobil tua, Nadia tersenyum pada pemilik mobil yang khawatir. "Tenang, Pak, mobilnya akan baik-baik saja," katanya ramah. Suaranya lembut, tapi tegas, membuat pelanggan merasa nyaman dan yakin. Ia percaya, sikap ramah dan profesional tidak kalah penting dari keahlian teknis.
Meski pekerjaannya terlihat sederhana, Nadia punya mimpi besar. Ia ingin membuka bengkel sendiri suatu hari nanti, sebuah tempat di mana orang datang bukan hanya untuk memperbaiki mobil, tetapi juga belajar dan memahami mekanik dengan benar. Mimpi itu sering ia bayangkan saat malam hari, menatap langit dari jendela kecil di bengkel, membayangkan papan nama dengan huruf emas sederhana dan bengkel yang rapi, penuh alat dan tim yang solid. Namun, mimpi besar itu juga membawa tantangan. Modal terbatas, waktu kerja panjang, dan sedikitnya dukungan membuat Nadia harus ekstra keras. Ia bangun sebelum fajar, memastikan bengkel selalu siap ketika pelanggan datang. Ia tidak hanya ingin bekerja, tapi ingin setiap pekerjaan menjadi pelajaran untuk dirinya sendiri. Langkah demi langkah mendekatkan dirinya pada mimpi. Hari ini, seperti biasanya, Nadia sibuk memeriksa mobil-mobil yang datang silih berganti. Ia menyesuaikan peralatan dengan cepat, memutar kunci, mengangkat mesin, dan memperbaiki kerusakan yang tampak rumit bagi kebanyakan orang. Semua dilakukan dengan tenang, meski keringat menetes di dahinya. Ketika ia menatap jam dinding, Nadia menyadari hari hampir siang. Ia menarik napas panjang, tersenyum pada dirinya sendiri, dan berkata lirih, "Satu hari nanti, aku akan punya bengkel sendiri, dan orang-orang akan datang bukan hanya karena mobil mereka, tapi karena mereka percaya padaku." Tanpa disadari, di balik kesibukan dan keramaian bengkel, Nadia menanam benih mimpi dan tekad. Dan meski hari itu terlihat biasa, hidupnya akan segera bertemu dengan seseorang yang akan mengubah arah mimpinya, menghadirkan percikan yang tidak hanya menguji kemampuan, tetapi juga hati dan perasaannya. Pertemuan pertama. Pagi itu, suasana bengkel Nadia sedikit lebih sibuk dari biasanya. Mobil-mobil tua dan baru datang silih berganti, tapi di antara deretan mobil itu, sebuah kendaraan mewah berwarna hitam mengilap menarik perhatian semua orang. Suara mesin yang halus dan tarikan gas yang berbeda dari mobil biasa membuat Nadia menoleh. Penasaran. Seorang pria muda keluar dari mobil itu dengan langkah mantap dan aura percaya diri yang sulit diabaikan. Rambut hitamnya rapi, jas kasual menempel sempurna di tubuhnya, dan tatapannya tajam namun tenang. "Arya." Nadia menahan senyum. Ia sering melihat mobil mewah datang ke bengkel, tapi jarang pemiliknya sendiri turun tangan. Kali ini, ia mendengar suara sopan namun tegas dari Arya. "Selamat pagi. Saya butuh servis lengkap mobil ini, terutama mesin dan remnya." Nadia mengangguk, tetap profesional. "Tentu, Pak. Silakan duduk dulu. Saya akan periksa mobilnya," jawabnya sambil mengatur dongkrak dan peralatan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, tanpa kehilangan ketelitian. Arya memperhatikan setiap gerakan Nadia dengan kagum. Ia terbiasa melihat montir handal, tapi ada sesuatu tentang cara Nadia bekerja. Tenang, fokus, namun tetap ramah, yang berbeda dari semua mekanik yang pernah ia temui. Ia memperhatikan bagaimana Nadia menyesuaikan baut, memeriksa kabel, dan membaca kondisi mesin seolah ia bisa mendengar apa yang terjadi di dalamnya. "Wow, Anda benar-benar ahli," ujar Arya tanpa sadar. Nadia menoleh, sedikit tersentak oleh pujian itu. "Terima kasih, Pak. Saya selalu pastikan semua mobil diperiksa dengan teliti," jawabnya, masih dengan senyum ramah, tapi sedikit canggung. Percakapan itu mengalir ringan. Arya bertanya tentang kondisi mobil, dan Nadia menjelaskan secara detail tanpa terdengar menggurui. Cara ia menyampaikan informasi, sederhana tapi jelas, membuat Arya makin terkesan. Ia merasa ada ketulusan dan profesionalisme yang jarang ia temui dalam kehidupan mewahnya sehari-hari. Sementara itu, Nadia tak bisa menahan rasa ingin tahu. Siapa pria muda ini yang mengendarai mobil mewah, tapi berbicara dengan sopan dan tidak terlihat sombong? Ada sesuatu di matanya yang membuat Nadia merasa berbeda. Tidak seperti orang kaya pada umumnya yang sering ia temui, yang hanya mementingkan status atau mobil mereka. Dalam beberapa jam berikutnya, Arya duduk di ruang tunggu bengkel,
Diam-diam memperhatikan Nadia yang bergerak dari satu mobil ke mobil lain, menangani mobilnya dengan cekatan. Ada rasa kagum yang tak bisa ia sembunyikan. Ia sadar, di tengah hiruk-pikuk bengkel umum ini, ada sosok yang bukan hanya pandai, tapi juga membuatnya merasa nyaman dan ingin mengenal lebih jauh. Dan Nadia, meski sibuk, mulai menyadari sesuatu yang aneh. Hatinya berdetak sedikit lebih cepat ketika pandangannya bertemu dengan Arya. Ia mencoba mengabaikannya, fokus pada pekerjaan, tapi rasa penasaran mulai muncul. Siapa pria muda ini? Dan mengapa ia membuat hari biasa di bengkel terasa berbeda? Hari itu berakhir dengan kesan pertama yang tak akan mudah dilupakan. Arya terpesona oleh ketelitian dan ketulusan Nadia. Sementara Nadia mulai merasakan adanya kehangatan baru yang asing tapi menyenangkan. Pertemuan sederhana di bengkel itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, yang akan mengubah hidup keduanya. Kesalahpahaman. Sore itu, bengkel Nadia cukup ramai. Beberapa pelanggan menunggu giliran, sementara Nadia bergerak lincah dari satu mobil ke mobil lain. Arya duduk di ruang tunggu, masih memperhatikan Nadia dengan penuh kagum. Tiba-tiba, seorang pria muda lain datang membawa mobil tua, terlihat panik. "Mbak, tolong cepat diperiksa. Remnya bunyi aneh," kata pria itu tergesa-gesa. Nadia segera menyambutnya dengan senyum profesional. "Tenang, Pak. Saya akan cek. Bisa parkir mobil di sini dulu." Arya yang melihat dari jauh, tanpa mendengar percakapan jelas, menangkap momen itu secara sepintas. Dalam pikirannya, ia melihat Nadia tertawa kecil sambil menatap pria itu, dan seketika muncul bayangan yang salah di kepalanya. "Apa? Nadia tampak terlalu akrab dengan pria ini?" gumam Arya. Alisnya mengernyit sedikit. Ia tahu itu terdengar konyol, tapi nalurinya tak bisa diabaikan. Arya merasa ada sesuatu yang ingin ia ketahui lebih jauh, bukan karena cemburu yang serius, tapi rasa penasaran yang lucu muncul di hatinya. Ia menahan diri untuk tidak ikut campur, tapi matanya terus mengikuti gerakan Nadia dengan penuh perhatian. Sementara itu, Nadia sendiri sama sekali tidak menyadari tatapan Arya. Ia fokus membantu pelanggan, menjelaskan kondisi mobil, dan menunjukkan solusi terbaik. Ia tertawa kecil karena pria itu agak gugup dengan istilah teknis yang ia jelaskan. Bagi Nadia, itu hanyalah bagian dari pekerjaannya. Ramah, sopan, dan profesional. Namun bagi Arya, momen itu terlihat berbeda. Ia membayangkan berbagai skenario konyol di kepalanya. Apakah Nadia selalu seceria itu dengan setiap pria yang datang? Atau, apakah ini sesuatu yang lebih? Pikirnya sambil menahan senyum tipis. Daripada merasa cemburu, Arya justru merasa geli pada dirinya sendiri. Ia sadar bahwa dirinya baru saja terjebak dalam kesalahpahaman kecil, tapi kesalahpahaman itu menimbulkan rasa penasaran yang lucu dan manis. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Nadia, siapa dia di balik senyum dan ketelitian itu, dan mengapa setiap gerakannya tampak begitu alami dan menenangkan. Ketika pelanggan itu akhirnya pergi dengan mobil yang sudah diperbaiki, Nadia menatap ke arah Arya dan tersenyum singkat. Arya membalas dengan anggukan sopan, menahan rasa ingin tertawa karena kesalahpahaman yang konyol ini. Ia tahu satu hal pasti, Nadia bukan orang biasa, dan rasa penasaran yang muncul hari itu baru permulaan dari sesuatu yang lebih menarik dan tak terduga. Hari itu berakhir dengan senyum kecil di wajah keduanya. Meski Arya salah paham, dan Nadia tidak menyadarinya, benih rasa ingin tahu mulai tumbuh, menandai awal dinamika mereka yang lucu sekaligus manis. Kesan pertama. Beberapa hari setelah pertemuan pertama, Arya kembali ke bengkel Nadia. Kali ini ia membawa mobil sport klasik miliknya, ingin melakukan pengecekan rutin. Suasana bengkel sama sibuknya seperti sebelumnya. Tapi mata Arya segera mencari sosok Nadia. Nadia, yang sedang menyiapkan alat, menoleh dan mengangguk singkat. Namun ada sedikit kekakuan di raut wajahnya. Ia mengamati Arya yang memasuki bengkel dengan langkah pasti dan sikap percaya diri yang kuat. Bagi Nadia, aura itu terlihat sedikit arogan.
Sepertinya orang ini terbiasa mendapatkan apapun yang dia mau, pikirnya dalam hati, menahan senyum tipis. Arya, di sisi lain, langsung fokus pada Nadia. Ia memperhatikan cara Nadia memeriksa mobil, memutar baut, dan membaca kondisi mesin seolah bisa mendengar denyut jantung mobil itu sendiri. Setiap gerakannya terlihat rapi, cekatan, dan penuh ketelitian. Sifat yang jarang ditemuinya dalam montir lain. Anda pasti ahli, ujar Arya, suaranya hangat tapi jelas, sambil menatap Nadia dengan kagum. Nadia menoleh, sedikit terkejut. Ah, terima kasih, Pak, jawabnya singkat, menahan rasa ingin tersenyum. Ia tetap profesional, tapi pikirannya masih menilai. Orang ini terlalu percaya diri, tapi mungkin hanya sifat bos muda saja. Arya melangkah mendekat, mencoba memahami setiap detail yang Nadia lakukan. Ia memperhatikan bagaimana Nadia tidak hanya memperbaiki mesin, tapi juga menjaga kebersihan dan kerapihan bengkel, menunjukkan rasa tanggung jawab dan kebanggaan pada pekerjaannya. Dalam hati, Arya merasa kagum. Dia bukan hanya cantik, tapi juga profesional dan tekun. Persis seperti yang aku cari dalam diri seseorang. Sementara itu, Nadia masih menilai Arya dengan kritis. Ia memperhatikan sikapnya yang selalu sigap dan menatap segala sesuatu dengan pandangan penuh kontrol. Sepertinya ia terbiasa memimpin dan memegang kendali, gumam Nadia. Meski begitu, ada sesuatu yang berbeda. Arya tidak bersikap merendahkan atau sombong pada pekerja bengkel lain. Sikap profesional dan hangatnya membuat Nadia merasa nyaman, meski ia enggan mengakuinya. Percakapan singkat pun terjadi. Arya menanyakan kondisi mobil, sementara Nadia menjelaskan perbaikan yang diperlukan dengan jelas dan sabar. Interaksi itu berlangsung hangat, tapi tetap ada sedikit ketegangan, bukan konflik, tapi rasa penasaran di antara keduanya. Arya ingin mengenal Nadia lebih jauh. Sementara Nadia ingin memahami siapa sebenarnya pria muda ini yang membuat hatinya sedikit berdebar meski ia menolak mengakuinya. Hari itu berakhir dengan kesan pertama yang kuat. Nadia menilai Arya sebagai bos muda yang tampan tapi arogan, sementara Arya semakin kagum dengan ketelitian, keramahan, dan profesionalisme Nadia. Benih rasa penasaran dan kekaguman mulai tumbuh di hati keduanya. Menandai awal kisah yang perlahan akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa di bengkel. Obrolan ringan. Hari itu, bengkel tidak terlalu ramai. Suara mesin masih terdengar, tapi lebih tenang dibanding hari-hari sibuk sebelumnya. Arya memanfaatkan momen itu untuk lebih dekat dengan Nadia, bukan hanya sebagai pelanggan, tapi sebagai seseorang yang ingin ia kenal. Ia berdiri di dekat mobilnya, memperhatikan Nadia yang sedang memeriksa sistem rem. Jadi, bagaimana kondisi mobil ini, Nadia? Arya memulai percakapan dengan nada santai, berusaha tidak terdengar seperti bos yang menuntut. Nadia menoleh, tersenyum tipis. Secara umum baik, Pak. Hanya ada sedikit ketidakselarasan di sistem rem belakang, jadi perlu penyesuaian kecil. Mesin juga dalam kondisi prima. Arya mengangkat alis, terkesan. Kamu bisa menjelaskan semua itu hanya dengan melihat dan mendengar mesinnya. Nadia mengangguk. Ya, kalau sudah terbiasa, telinga dan tangan bisa membaca pola masalah. Mesin itu seperti bahasa. Pak, setiap bunyi, getaran, dan aroma bisa memberi informasi. Arya tersenyum lebar. Ia tidak menyangka seorang montir muda yang bekerja di bengkel sederhana, bisa berbicara tentang mesin dengan begitu percaya diri dan detail. Wow, aku kagum. Tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Kamu benar-benar ahli. Nadia tersipu kecil, tapi tetap tenang. Terima kasih. Saya hanya melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin. Mesin itu seperti teman. Kalau dirawat dengan benar, mereka akan bekerja maksimal. Percakapan itu berkembang semakin ringan. Arya mulai bertanya tentang pengalaman Nadia, mobil favoritnya, dan bagaimana ia belajar menjadi montir handal.
Nadia menjawab dengan antusias, menjelaskan perjalanan belajar dan latihan yang ia jalani sejak awal. Setiap jawaban menegaskan ketekunan dan dedikasinya, sifat yang membuat Arya semakin terpesona. Mengagumkan, gumam Arya dalam hati. Bukan hanya pintar, tapi juga penuh semangat. Aku jarang menemukan orang seprofesional ini di usia muda. Sementara itu, Nadia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Arya. Meski awalnya menilai dia sedikit arogan, sikap santai dan rasa ingin tahunya yang tulus membuat Nadia menurunkan sedikit pertahanannya. Mungkin dia tidak seangkuh yang kupikirkan, pikir Nadia, diam-diam tersenyum. Hari itu berakhir dengan suasana yang hangat dan ringan. Obrolan tentang mesin sederhana itu ternyata membuka jalan bagi hubungan yang lebih dekat. Arya tidak hanya kagum, tapi mulai merasa ada koneksi yang unik dengan Nadia. Sedangkan Nadia, meski tetap waspada, mulai melihat sisi Arya yang berbeda dari kesan awalnya. Tidak hanya bos muda tampan, tapi juga seseorang yang menghargai kemampuan dan passion orang lain. Benih kekaguman dan rasa penasaran semakin tumbuh, menandai awal babak baru dalam interaksi mereka. Lebih dari sekadar pertemuan profesional, tapi juga awal dari ketertarikan yang perlahan mulai terasa. Tantangan bengkel. Siang itu, bengkel Nadia dipenuhi suara mesin dan aroma oli yang khas. Semua terlihat normal sampai sebuah mobil SUV mewah masuk dengan kondisi mesin yang aneh. Mesin mengeluarkan bunyi bergetar dan asap tipis dari kap. Pemilik mobil terlihat panik. Nadia segera menatap mesin dan melakukan pemeriksaan awal. Namun setelah beberapa menit, ia menyadari masalahnya lebih rumit dari perkiraan. Sistem elektronik dan mekanik mobil tersebut saling terkait, dan peralatannya terbatas untuk menangani kerusakan sebesar ini. Ia menghela napas, sedikit frustrasi. Sepertinya aku butuh bantuan untuk ini, gumam Nadia pelan, mencoba tetap tenang di hadapan pelanggan. Ia tahu masalah ini bisa memakan waktu lama, bahkan beberapa jam perbaikan bisa menumpuk antrean bengkel. Arya, yang kebetulan hadir untuk mengawasi mobilnya sendiri, memperhatikan gerak-gerik Nadia. Ia bisa melihat ketelitian dan profesionalismenya, tapi juga membaca sedikit ketegangan yang tak diucapkan. Kalau kau mau, aku bisa bantu, tawar Arya. Suaranya tenang namun yakin. Nadia menoleh, sedikit terkejut. Pak, maksudnya? Arya tersenyum ringan. Aku pernah menangani masalah serupa di bengkel besar saat startup aku masih awal. Mungkin aku bisa memberi solusi cepat untuk sistem elektroniknya. Nadia menatap Arya, ragu sejenak. Di satu sisi, ia terbiasa menyelesaikan masalah sendiri. Di sisi lain, situasi ini memang di luar kemampuannya saat ini. Akhirnya, ia mengangguk. Baiklah, terima kasih, Pak Arya. Mari kita coba bersama. Mereka mulai bekerja sama. Arya membuka panel elektronik, sementara Nadia memeriksa komponen mekanik. Interaksi mereka berjalan lancar. Arya menjelaskan langkah teknis secara ringkas. Nadia mengikuti dengan cekatan, memberikan saran dan koreksi saat diperlukan. Chemistry mereka terasa alami, tidak canggung, meski ada rasa saling kagum yang samar. Hebat. Kau membaca gerakan mesin seperti ini, kata Arya sambil memperhatikan Nadia menyesuaikan kabel dan memutar baut dengan presisi. Nadia tersenyum tipis, menahan rasa senang. Kau juga cepat menangkap masalahnya. Kalau kita gabungkan, mobil ini bisa selesai lebih cepat. Setelah beberapa jam, suara mesin SUV kembali normal. Pemilik mobil tampak lega, dan Nadia menarik napas panjang. Merasa bangga sekaligus lega. Arya menepuk bahunya ringan. Kerja bagus, Nadia. Aku senang bisa membantu. Nadia tersenyum, tapi matanya memancarkan rasa kagum yang baru. Ia menyadari Arya bukan sekadar bos muda tampan yang kaya, tapi juga seseorang yang mampu bekerja sama dan menghargai keahlian orang lain. Hari itu berakhir dengan rasa puas bagi keduanya. Tantangan teknis yang awalnya membuat Nadia cemas justru menjadi momen yang memperkuat koneksi mereka.
Arya melihat sisi profesional dan gigih Nadia, sementara Nadia mulai menaruh rasa percaya pada kemampuan Arya, bukan hanya sebagai bos, tapi sebagai rekan yang bisa diandalkan. Kerja sama. Hari itu, bengkel Nadia kedatangan mobil sport berwarna merah menyala, milik seorang klien penting. Masalahnya rumit. Sistem transmisi otomatis menunjukkan gejala aneh, sementara mesin kadang mati mendadak. Pemilik mobil terlihat khawatir, menatap Nadia dengan harap. Nadia menatap mobil itu, lalu menghela napas. Ini akan butuh waktu dan konsentrasi penuh, gumamnya. Ia tahu bahwa menangani mobil mahal seperti ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal ketelitian dan kepercayaan. Arya, yang kebetulan datang untuk memeriksa pesanan suku cadang di bengkel, melihat ekspresi Nadia. "Aku bisa bantu," katanya. Langkahnya mantap. Nadia menoleh, ragu sejenak, tapi kemudian tersenyum ringan. "Baiklah, mari kita coba selesaikan ini bersama." Mereka mulai bekerja. Arya membuka panel elektronik mobil, sementara Nadia memeriksa transmisi dan sistem hidrolik. Tangan mereka bergerak hampir bersamaan. Ritme kerja saling melengkapi. Arya memperhatikan cara Nadia menyesuaikan alat dengan cepat, sementara Nadia mengamati ketelitian Arya saat mendebuk sistem elektronik. "Hebat, kau benar-benar tahu apa yang harus dilakukan," puji Arya sambil menahan senyum kagum. Nadia menatapnya sekilas. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Kau juga cepat tangkap masalahnya. Kalau kita gabungkan, mobil ini bisa selesai lebih cepat dan rapi." Saat mereka bekerja, chemistry mulai terasa. Tawa kecil muncul ketika salah satu alat tidak sesuai harapan, atau ketika Arya secara spontan memberi saran yang sedikit berbeda, dan Nadia menanggapi dengan nada bercanda. "Kau terlalu yakin, Pak," kata Nadia sambil tertawa ringan. Arya tertawa. "Kalau aku tidak yakin, kita tidak akan selesai hari ini." Percakapan ringan itu membuat suasana bengkel terasa hangat. Meski masih profesional, ada rasa nyaman yang perlahan muncul. Dua orang yang saling menghormati keahlian masing-masing, sekaligus mulai menikmati kehadiran satu sama lain. Setelah beberapa jam, mobil berhasil diperbaiki. Pemiliknya senang, dan Nadia menarik napas lega. Arya menepuk punggungnya, senyum puas di wajahnya. "Kerja bagus, Nadia. Kita membuat tim yang hebat," katanya tulus. Nadia menoleh. Matanya bertemu tatapan Arya. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan itu. Bukan sekadar rasa kagum profesional, tapi ada kehangatan yang samar, hampir membuat Nadia tersipu. Ia menunduk sebentar, menahan senyum, lalu berkata, "Terima kasih, Pak. Aku senang bisa bekerja sama denganmu." Hari itu menutup babak kerja sama mereka yang pertama, namun meninggalkan rasa yang lebih dari sekadar profesionalisme. Chemistry yang muncul membuat keduanya sadar. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka, perlahan tapi pasti, yang akan mengubah hubungan mereka dari sekadar rekan kerja menjadi sesuatu yang lebih hangat dan personal. Tawaran unik. Beberapa hari setelah berhasil memperbaiki mobil sport mahal, Arya mengundang Nadia duduk di ruang santai bengkel. Cahaya sore menembus jendela, memberi suasana hangat yang berbeda dari hiruk-pikuk bengkel. Arya menatap Nadia. Wajahnya serius tapi hangat. "Nadia, aku punya tawaran untukmu," katanya perlahan. Nadia mengangkat alis, penasaran tapi tetap waspada. "Tawaran apa, Pak Arya?" Arya menarik napas sebentar. "Aku ingin kau bekerja secara freelance untuk startup otomotifku. Tidak permanen, tapi kau bisa menangani beberapa proyek khusus yang membutuhkan keahlianmu." Nadia terkejut. Ia tidak menyangka Arya akan memberikan kesempatan seperti ini. Ia menatapnya, mencoba mencerna maksud di balik tawaran itu. "Freelance, maksudnya aku tetap di bengkel ini, tapi sesekali bantu proyek startup MU?" tanyanya hati-hati. Arya mengangguk. "Benar. Aku tahu kau punya bengkel sendiri suatu hari nanti, dan aku tidak ingin mengganggu itu.
Tapi aku juga tahu kemampuanmu luar biasa. Dan aku ingin kau bagian dari proyek yang bisa mengembangkan skill MU lebih jauh. Nadia merenung sejenak. Tawaran ini adalah peluang besar. Tapi ia juga takut kehilangan kebebasan yang selama ini ia nikmati di bengkel sendiri. Ia menatap alat-alat di sekitar, membayangkan rutinitas hariannya. Ini terdengar menarik, tapi aku harus pikirkan dulu. Jawabnya jujur. Arya tersenyum. Tidak menekan. Tentu. Pikirkan baik-baik. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku percaya pada kemampuanmu. Tidak ada paksaan. Selama beberapa menit, keduanya duduk dalam keheningan yang nyaman. Nadia merasakan ketulusan di mata Arya. Bukan sekadar tawaran bisnis, tapi juga pengakuan atas kerja keras dan profesionalismenya. Ada rasa hormat yang membuatnya sedikit tersipu. Meski ia tetap menahan perasaannya sendiri. Terima kasih, Pak. Aku akan pertimbangkan dengan serius, kata Nadia akhirnya, sambil tersenyum tipis. Arya membalas senyum itu. Matanya berbinar sedikit lebih hangat. Aku senang mendengar itu. Tidak peduli apapun keputusanmu, aku tetap kagum dengan kerja kerasmu. Hari itu menutup dengan perasaan campur aduk bagi keduanya. Bagi Arya, ini adalah langkah pertama untuk mendekatkan Nadia ke dunia profesionalnya, sekaligus lebih dekat secara personal. Bagi Nadia, tawaran itu membuka pintu kesempatan baru, sesuatu yang menantang, menarik, tapi juga sedikit menegangkan. Benih kerjasama baru pun mulai tumbuh, membawa keduanya ke babak berikutnya, di mana hubungan profesional dan pribadi mereka akan semakin saling berkaitan. Ragu-ragu. Malam itu, setelah bengkel sepi dan semua alat tersimpan rapi, Nadia duduk di kursi kerjanya sambil menatap catatan harian dan beberapa dokumen proyek yang akan datang. Tawaran Arya masih terngiang di kepalanya. Kesempatan untuk bekerja freelance di startup otomotifnya. Ia menghela napas panjang. Di satu sisi, tawaran itu terlalu menggoda untuk diabaikan. Proyek-proyek di startup Arya menjanjikan pengalaman baru, tantangan yang lebih besar, dan kemungkinan untuk mengembangkan keahliannya lebih cepat daripada yang bisa ia lakukan sendirian di bengkel kecilnya. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang samar tapi nyata. Kalau aku terima, apakah aku masih punya kebebasan untuk mengatur waktuku sendiri? Gumam Nadia dalam hati. Rutinitas di bengkel adalah zona nyaman baginya. Ia terbiasa mengatur hari sesuai keinginannya, mengerjakan mobil dengan caranya sendiri, tanpa campur tangan atau batasan dari orang lain. Nadia menatap alat-alat di sekelilingnya. Obeng, kunci pas, dan buku manual yang selalu menemaninya. Semua itu simbol dari kemandiriannya. Mengambil tawaran Arya berarti ia harus beradaptasi dengan aturan baru, jadwal yang lebih ketat, dan arahan dari orang lain. Sekalipun itu Arya yang profesional dan tampan. Ia menutup mata sejenak dan membayangkan bekerja bersama Arya. Ia bisa melihat dirinya tersenyum saat menyelesaikan proyek bersama, mendengar Arya memuji keahliannya, bahkan mungkin menikmati kebersamaan yang lebih sering darinya. Tapi bayangan itu juga membuat hatinya berdetak lebih cepat, sedikit membuatnya gugup. Apakah ini benar-benar untukku? Atau aku hanya tergoda oleh tawaran dan perasaanku sendiri? Pikir Nadia, menahan senyum malu. Ia sadar bahwa bukan hanya karirnya yang dipertaruhkan, tapi juga kenyamanan dan kebebasannya, sesuatu yang selalu ia jaga dengan keras. Akhirnya, Nadia memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia akan mempertimbangkan tawaran Arya dengan matang, melihat apakah proyek-proyek itu sesuai dengan visi dan mimpi besarnya. Ia tahu satu hal, kesempatan seperti ini jarang datang, tapi ia juga harus memastikan bahwa memilihnya tidak membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Malam itu berakhir dengan Nadia menatap langit dari jendela bengkel. Bintang-bintang bersinar tenang, seolah memberi ketenangan yang ia butuhkan. Meski ragu, ada rasa harap yang tumbuh perlahan. Tawaran Arya bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang babak baru yang bisa membawa perubahan, baik dalam karir maupun dalam hidupnya. Dan di antara semua pertimbangan itu, Nadia mulai menyadari satu hal,
Perasaan aneh yang muncul setiap kali berpikir tentang Arya bukan sekadar kagum profesional. Ada sesuatu yang lebih hangat, yang membuat hatinya bergetar, meski ia belum sepenuhnya mengakuinya. Malam kerja bersama. Malam itu, bengkel hampir sepi. Lampu neon menyorot mobil-mobil yang tengah diperbaiki, menciptakan bayangan panjang di lantai yang sedikit berdebu. Suara alat masih terdengar sesekali, tapi suasananya jauh lebih tenang dibanding siang hari. Arya menatap Nadia yang sedang memeriksa mesin mobil klasik. "Sepertinya kita harus lembur malam ini," ucapnya ringan. Nadia mengangguk, tanpa kata-kata berlebihan. "Ya, kalau ingin selesai sebelum besok pagi, tidak ada cara lain," jawabnya sambil menyesuaikan posisi obeng. Saat bekerja, Arya mulai membuka percakapan santai. "Jadi, Nadia, sejak kapan kau mulai tertarik dengan mesin dan mobil?" tanyanya, mencoba menyelami sisi pribadi Nadia. Nadia tersenyum tipis, menahan senyum malu. "Sejak kecil, Pak. Aku selalu suka melihat orang memperbaiki motor ayah tetanggaku. Awalnya hanya penasaran, tapi lama-lama aku belajar sendiri, membaca manual, mencoba sendiri. Sampai akhirnya, aku tahu aku ingin menjadi montir profesional," jelasnya dengan suara tenang tapi penuh semangat. Arya terkesan. "Wow, serius sejak kecil? Tidak banyak orang yang punya tekad seperti itu," katanya sambil mengamati gerakan tangan Nadia yang cekatan. Ia tersenyum tipis, kagum bukan hanya pada kemampuan Nadia, tapi juga pada ketekunan dan dedikasinya. Sementara itu, Nadia mulai menyadari sisi lain Arya. Selama ini, ia menilai Arya sebagai bos muda tampan yang penuh percaya diri, bahkan terlihat arogan. Tapi malam itu, ketika Arya menunjukkan kesabaran saat menjelaskan prosedur elektronik mobil dan sesekali bercanda ringan, Nadia menyadari ada sisi hangat dan tulus yang jarang ia lihat. "Arya, kau selalu begitu cepat menangkap masalah mesin, ya?" tanya Nadia, sedikit bercanda. Arya tersenyum, sedikit malu. "Aku beruntung belajar dari pengalaman. Tapi kau lebih teliti. Aku bahkan belajar beberapa trik dari cara kau bekerja." Mereka tertawa ringan. Suasana bengkel yang biasanya penuh tekanan kini terasa hangat. Lampu yang temaram dan kesunyian malam menciptakan momen intim tanpa kata-kata romantis berlebihan. Hanya dua orang yang bekerja berdampingan, berbagi tawa, cerita, dan dedikasi pada pekerjaan mereka. Selama lembur itu, Nadia melihat Arya bukan sekadar bos muda kaya yang sombong, tapi seseorang yang profesional, cerdas, dan, tanpa disadari, mampu membuatnya merasa nyaman. Arya pun menyadari bahwa Nadia bukan hanya montir berbakat, tapi juga sosok yang mandiri, cerdas, dan penuh ketulusan, kualitas yang jarang ia temui. Malam itu berakhir dengan mobil yang berhasil diperbaiki, alat-alat disimpan, dan keduanya menatap hasil kerja mereka dengan bangga. Namun lebih dari itu, malam itu menjadi awal dari saling mengenal sifat asli masing-masing. Arya yang hangat dan rendah hati di balik kesuksesan, dan Nadia yang cekatan serta gigih, namun tetap memiliki hati yang tulus dan mandiri. Benih chemistry mereka semakin terasa, tidak hanya melalui kagum profesional, tapi juga melalui pemahaman, tawa ringan, dan momen kebersamaan yang sederhana namun bermakna. Percikan pertama. Beberapa hari setelah lembur malam itu, Arya kembali ke bengkel. Kali ini, suasana lebih santai. Beberapa mobil sedang diperiksa, tapi tidak ada tekanan mendesak. Arya memperhatikan Nadia yang sedang membersihkan meja kerja dengan gerakan rapi dan cekatan. Saat itu, sesuatu terasa berbeda di dalam dirinya. Selama ini, Arya kagum pada kemampuan Nadia, ketelitian, profesionalisme, dan keramahan yang membuatnya terpesona. Namun hari itu, Arya menyadari ada sesuatu yang lebih. Cara Nadia menatap mesin, senyumnya yang tipis saat berhasil memperbaiki bagian sulit. Bahkan cara ia menyingkirkan rambut dari wajahnya membuat hati Arya berdebar sedikit lebih cepat. "Kenapa aku merasa berbeda setiap kali melihatnya?" gumam Arya dalam hati,
mencoba menahan senyum tipis. Ia sadar ini bukan sekadar kekaguman profesional. Ada ketertarikan yang lebih pribadi, sesuatu yang membuat pikirannya terus kembali pada Nadia bahkan saat ia tidak di bengkel. Nadia, yang tidak menyadari perubahan perasaan Arya, tetap fokus pada pekerjaannya. Namun ia juga merasakan sesuatu yang aneh, ketika Arya berdiri di dekatnya, menatapnya dengan tatapan hangat dan kagum, ia merasa hatinya bergetar sedikit. Ia menepis rasa itu, menganggapnya hanya karena kekaguman Arya terhadap kemampuan profesionalnya. Mobil ini hampir selesai. Nadia, hebat sekali caramu menangani sistem elektroniknya. Puji Arya, suaranya tulus. Nadia tersenyum tipis, menunduk sebentar. Terima kasih, Pak. Aku hanya melakukan yang terbaik. Jawabnya, mencoba tetap profesional. Namun di dalam hatinya, ada rasa hangat yang samar, sulit ia jelaskan. Arya memperhatikan dengan seksama gerak-gerik Nadia saat menyelesaikan bagian terakhir perbaikan. Ia merasa ingin berada lebih dekat, bukan hanya sebagai bos atau kolega, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli. Percikan pertama itu muncul, perasaan yang lembut namun jelas, yang mulai menuntunnya untuk melihat Nadia bukan hanya sebagai montir berbakat, tapi sebagai sosok yang menarik hatinya. Sementara itu, Nadia, meski mencoba bersikap tenang, mulai menyadari bahwa perasaannya juga sedikit berbeda. Ada rasa nyaman dan penasaran setiap Arya berada di dekatnya. Sesuatu yang sebelumnya tidak ia rasakan saat bekerja dengan klien atau bos lain. Hari itu berakhir dengan mobil yang diperbaiki sempurna, alat-alat yang dibersihkan, dan keduanya menatap satu sama lain sebentar lebih lama dari biasanya. Tanpa kata, hanya senyuman kecil. Itu adalah percikan pertama yang nyata. Arya mulai merasakan ketertarikan lebih dari sekadar kagum profesional, dan Nadia mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam cara hatinya merespons kehadiran Arya. Benih hubungan yang lebih hangat dan personal mulai tumbuh perlahan, menandai babak baru dalam kisah mereka. Kesibukan Arya. Beberapa minggu setelah percikan pertama itu, kehidupan Arya kembali padat dengan rutinitasnya. Startup otomotif yang ia kelola semakin berkembang, proyek baru terus berdatangan, dan jadwal rapat serta inspeksi lapangan membuatnya jarang berada di bengkel. Hari-hari Arya dipenuhi laporan, strategi, dan keputusan yang harus diambil dengan cepat. Ia jarang memiliki waktu luang, bahkan untuk memeriksa mobil pribadinya sendiri. Meski begitu, pikirannya sering melayang ke Nadia, cara ia menatap mesin, senyum tipisnya, dan ketenangan yang selalu menenangkan Arya di tengah kesibukan. Di sisi lain, Nadia merasakan perubahan. Arya yang biasanya hadir di bengkel, menanyakan perkembangan proyek, atau sekadar bercanda ringan, kini lebih jarang muncul. Awalnya, Nadia merasa sedikit diabaikan. Ada rasa rindu yang samar, meski ia tidak ingin mengakuinya pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri. Namun Nadia memahami situasi Arya. Ia tahu bahwa mengelola bisnis besar tidak mudah, apalagi startup yang terus berkembang membutuhkan perhatian penuh. Nadia menahan rasa kecewa dan memilih fokus pada pekerjaannya di bengkel. Ia tetap profesional, cekatan, dan tanggap terhadap setiap mobil yang masuk, meski hatinya sesekali melayang memikirkan Arya. Suatu sore, Arya akhirnya muncul di bengkel untuk mengecek beberapa proyek. Ia menatap Nadia yang sedang memeriksa sistem rem mobil pelanggan. "Hai, Nadia. Maaf aku lama tidak datang," ucapnya tulus. Nadia menoleh, tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Pak. Aku mengerti kalau kau sibuk," jawabnya, meski hatinya sedikit lega melihat Arya hadir kembali. Arya tersenyum, menyadari bahwa Nadia begitu pengertian. "Terima kasih, Nadia. Aku menghargai pengertianmu. Aku benar-benar ingin lebih sering ada di sini, tapi bisnis ini kadang menuntut banyak," katanya sambil menatap mata Nadia. Momen itu singkat, tapi cukup untuk memperkuat rasa saling pengertian di antara mereka. Nadia tetap fokus pada bengkel dan mimpinya, sementara Arya tetap peduli,
meski kesibukan kadang membuatnya tidak hadir secara fisik. Hari itu berakhir dengan perasaan hangat, meski jarak dan kesibukan sementara membatasi interaksi mereka. Nadia belajar menerima bahwa kesibukan Arya adalah bagian dari hidupnya, dan Arya belajar bahwa pengertian Nadia adalah sesuatu yang tak ternilai, yang membuatnya semakin kagum dan ingin selalu meluangkan waktu untuknya, walau sesibuk apapun. Kejujuran Nadia. Suatu sore, bengkel mulai sepi. Matahari yang condong ke barat menembus jendela, menciptakan cahaya hangat yang menyelimuti ruangan. Nadia duduk di kursi kerjanya, membersihkan beberapa alat, ketika Arya datang, membawa secangkir kopi untuknya. Untukmu, kata Arya sambil tersenyum, meletakkan kopi di meja Nadia. Sepertinya kau butuh ini setelah seharian sibuk. Nadia tersenyum tipis, menerima kopi itu. Terima kasih, Pak Arya. Kau selalu perhatian. Hening sejenak, lalu Nadia menatap Arya dengan serius. Pak, aku ingin jujur. Aku punya mimpi besar. Aku ingin membuka bengkel sendiri suatu hari, bukan hanya untuk memperbaiki mobil, tapi menjadi tempat belajar bagi orang-orang yang ingin tahu tentang otomotif. Aku ingin membantu orang memahami mesin, bukan hanya sekadar servis. Arya menatap Nadia, kagum dan terkesima. Benar-benar hebat, Nadia. Aku bisa melihat betapa tekunnya kau mengejar mimpi itu. Tidak banyak orang yang punya visi seperti itu di usia muda. Nadia menunduk sebentar, lalu menatap Arya lagi. Aku ingin sukses dengan caraku sendiri, Pak. Tapi aku juga ingin belajar, tumbuh, dan berkembang. Kalau ada kesempatan untuk bekerja sama, aku ingin memanfaatkan itu, tapi tetap menjaga kebebasanku. Arya tersenyum hangat, merasa semakin kagum bukan hanya pada keterampilan Nadia, tapi juga pada keberanian dan kejujurannya. Aku menghargai kejujuranmu, Nadia. Kau tahu apa yang kau inginkan dan tidak takut mengatakannya. Itu jarang ditemui, kata Arya tulus. Percakapan itu membuat keduanya lebih dekat. Arya menyadari bahwa Nadia bukan hanya montir berbakat, tapi juga sosok yang mandiri, gigih, dan memiliki hati yang tulus. Sementara Nadia, meski biasanya menjaga jarak, merasa nyaman berbagi mimpinya pada Arya, bukan hanya karena dia bos atau klien, tapi karena ia mulai mempercayainya sebagai seseorang yang menghargai kemampuan dan tekadnya. Momen itu berakhir dengan senyuman hangat dari keduanya. Arya menarik napas panjang, menyadari bahwa kekagumannya pada Nadia semakin dalam, bukan hanya sebagai profesional, tapi sebagai pribadi yang kuat, cerdas, dan penuh semangat. Nadia pun merasa lega dan bahagia. Kejujurannya tidak hanya membuat Arya lebih memahami dirinya, tapi juga membuka ruang untuk kedekatan yang lebih personal. Benih kekaguman, kepercayaan, dan rasa penasaran semakin kuat, menandai awal dari hubungan yang perlahan berkembang di luar profesionalisme semata. Undangan acara otomotif. Beberapa hari setelah percakapan kejujuran Nadia, Arya datang ke bengkel dengan semangat yang berbeda. Nadia, aku ingin mengajakmu ke sebuah acara otomotif minggu ini. Pameran mobil langka dan prototipe terbaru, ucap Arya, matanya berbinar. Nadia menatapnya, sedikit terkejut. Pameran mobil? Di luar bengkel? Tanyanya, setengah penasaran dan setengah waspada. Arya mengangguk. Ya, aku pikir ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk belajar hal baru, melihat inovasi terbaru, dan, tentu saja, kita bisa menghabiskan waktu di luar bengkel. Aku ingin kau ikut, kalau kau mau. Nadia tersenyum tipis, hatinya berdebar. Menghabiskan waktu bersama Arya di luar konteks kerja adalah hal baru bagi dirinya. Baiklah, Pak, aku akan ikut, jawabnya, mencoba terdengar santai, meski hatinya merasa senang dan gugup sekaligus. Hari pameran pun tiba. Pameran mobil itu megah, dipenuhi mobil-mobil klasik, prototipe futuristik, dan mobil sport mewah yang memikat mata. Arya berjalan di samping Nadia,
menunjukkan beberapa inovasi terbaru dan menjelaskan teknologi yang ada dengan bahasa yang mudah dipahami. "Lihat mobil ini," kata Arya sambil menunjuk prototipe listrik terbaru. Desainnya futuristik, tapi teknologi mesinnya sangat canggih. Ini akan menjadi tren di industri beberapa tahun ke depan. Nadia memperhatikan dengan seksama. Matanya berbinar. "Keren. Aku tidak menyangka teknologi semaju ini sudah bisa diterapkan. Banyak hal yang bisa dipelajari untuk bengkel dan startup MU." Arya tersenyum, kagum melihat antusiasme Nadia. "Aku senang kau menikmatinya. Aku suka cara kau memperhatikan detail, bahkan di luar bengkel, kau tetap ingin belajar." Selama pameran, mereka berjalan berdampingan, sesekali tertawa melihat mobil unik atau mencoba simulator yang tersedia. Suasana santai itu membuat mereka mulai akrab di luar konteks profesional. Arya lebih banyak bercerita tentang pengalamannya di dunia otomotif, sementara Nadia mulai membuka sisi pribadinya, seperti cerita kecil tentang mobil pertama yang ia perbaiki sendiri. Di akhir hari, ketika lampu-lampu pameran mulai redup, Arya menatap Nadia dengan tatapan hangat. "Aku senang kau ikut. Hari ini, bukan hanya tentang mobil, tapi juga tentang kita bisa menghabiskan waktu bersama di luar bengkel." Nadia tersipu tipis, hatinya hangat. "Aku juga senang, Pak Arya. Hari ini berbeda, menyenangkan." Hari itu menjadi momen penting. Mereka tidak hanya berbagi pengalaman profesional, tapi juga mulai membangun kedekatan personal. Chemistry mereka terasa lebih jelas, dan rasa kagum, penasaran, serta ketertarikan perlahan mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih hangat. Masalah pribadi. Malam itu, bengkel sudah sepi. Nadia duduk di kursi kerjanya, menatap tumpukan tagihan dan catatan keuangan bengkel kecilnya. Meski ia tampak tenang, ada kekhawatiran yang mengganjal di hatinya. Beban finansial keluarga, perbaikan rumah tua dan beberapa utang kecil, memberi tekanan yang tak mudah diatasi sendiri. Arya datang membawa kopi seperti biasanya. Ia duduk di seberang Nadia, menatapnya dengan perhatian. "Nadia, kau terlihat lelah. Ada yang mengganggu?" tanyanya lembut. Nadia menelan ludah, ragu untuk membuka diri. Namun kali ini, ada dorongan untuk jujur. "Pak, ada beberapa masalah finansial keluarga. Bengkel ini masih kecil, dan aku harus mengatur semuanya sendiri. Kadang rasanya berat, apalagi ketika ada tagihan yang harus segera dibayar." Arya menatap Nadia dengan mata penuh empati. Ia tidak melihat Nadia sebagai seseorang yang lemah, melainkan sosok mandiri yang sedang menghadapi tantangan. "Aku mengerti, Nadia. Jangan khawatir, kau tidak sendiri," katanya sambil tersenyum hangat. Nadia mengangkat alis, sedikit terkejut. "Maksudmu, Pak?" Arya meletakkan secari kertas di depan Nadia. "Aku ingin menawarkan bantuan, tapi bukan sebagai derma atau kebaikan yang membuatmu merasa rendah. Aku bisa membantu dengan proyek di startup atau memberikan modal kecil agar kau bisa mengatur bengkel dan keluargamu lebih mudah. Kau tetap yang memegang kendali, hanya aku jadi penopang sementara." Nadia menatap Arya, hatinya hangat namun sedikit cemas. Ia terbiasa mandiri dan jarang meminta bantuan, apalagi dari seseorang seperti Arya. "Aku tidak ingin merepotkanmu, Pak," katanya pelan. Arya tersenyum, menatap matanya. "Ini bukan soal merepotkan. Aku melihat kerja keras dan ketekunanmu. Aku ingin melihatmu berkembang. Nadia, aku percaya kau bisa melakukan lebih. Tapi kadang sedikit bantuan bukan kelemahan, itu strategi." Nadia menelan ludah, merasa lega tapi tetap tersentuh. Tawaran Arya bukan hanya solusi finansial, tapi juga bentuk kepercayaan dan penghargaan terhadap kemampuannya. Ia merasa dihargai, bukan diremehkan. "Terima kasih, Pak Arya, aku menghargai ini," kata Nadia akhirnya. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Aku merasa lega,
tapi juga termotivasi untuk bekerja lebih keras. Arya membalas senyum itu. Hatinya hangat. Ia menyadari bahwa membantu Nadia bukan hanya soal finansial, tapi juga membangun kepercayaan, saling menghargai, dan semakin dekat dengannya. Malam itu menutup dengan rasa nyaman dan saling pengertian. Benih hubungan mereka semakin kuat, berbasis rasa hormat, kepercayaan, dan perhatian tulus. Pertemuan mendadak. Hari itu sore, Nadia sedang berjalan di pusat perbelanjaan kecil untuk membeli beberapa suku cadang dan perlengkapan bengkel. Ia membawa tas kerja berisi dokumen dan beberapa alat kecil. Langkahnya cepat namun tetap hati-hati menavigasi keramaian. Ia sibuk dalam pikirannya, memikirkan rencana kerja minggu depan dan proyek kecil yang menunggu di bengkel. Tanpa sengaja, pandangannya bertemu dengan sosok yang tak asing, Arya. Ia berdiri di depan etalase mobil miniatur, tampak sedang memeriksa detail replika mobil balap. Tubuh Nadia seketika menegang, jantungnya berdebar lebih cepat. Ia tidak menyangka akan bertemu Arya di tempat umum seperti ini. Arya menoleh, matanya langsung menangkap Nadia. Senyumnya tipis, tapi hangat. "Nadia?" sapanya. Suaranya lembut tapi terdengar sedikit canggung. Nadia menelan ludah, mencoba tersenyum. "Pak Arya." Halo," jawabnya. Suaranya sedikit tercekat tapi berusaha terdengar santai. Ada jeda singkat, di mana keduanya hanya saling menatap. Canggung namun penuh rasa penasaran. Keramaian di sekitar seperti menghilang sesaat. Ada sensasi aneh, antara malu, senang, dan sedikit geli karena situasi yang tak terduga. Arya melangkah mendekat. "Aku tidak menyangka bertemu di sini," katanya sambil mengangkat alis. Matanya menatap Nadia dengan penuh perhatian. "Kau belanja sendiri?" Nadia mengangguk, tersenyum tipis. "Iya, hanya beberapa perlengkapan untuk bengkel. Aku memang jarang keluar sendiri, tapi hari ini ada waktu luang." Ia menatap Arya, mencoba tetap tenang, walau hatinya berdebar. Arya tersenyum, langkahnya lebih santai. "Aku juga hanya mampir sebentar. Ada beberapa hal yang harus kurus di sini. Tapi, senang bisa bertemu denganmu secara tidak sengaja." Percakapan itu berjalan canggung, tapi ada rasa manis yang samar. Arya menanyakan beberapa hal ringan tentang bengkel dan proyek terbaru Nadia, sementara Nadia menjawab dengan sopan, sesekali tersenyum malu saat Arya memberi komentar hangat tentang ketekunannya. "Kau selalu terlihat serius ketika bekerja," kata Arya sambil menatap Nadia dengan mata lembut. "Tapi aku suka melihatmu tersenyum sesekali. Itu membuat suasana lebih hangat." Nadia tersipu, menunduk sebentar. Terima kasih, Pak. Aku memang serius. Tapi aku juga senang ketika ada hal kecil yang bisa membuat hari lebih ringan." Mereka berjalan bersama beberapa langkah, berbagi cerita ringan tentang mobil-mobil miniatur, pameran otomotif terakhir, dan hal-hal kecil yang terjadi di bengkel. Suasana canggung perlahan mencair menjadi nyaman. Tawa kecil sesekali terdengar, dan rasa penasaran terhadap satu sama lain semakin jelas. Saat waktunya berpisah, Arya menatap Nadia, senyumnya hangat tapi tulus. "Aku senang bisa bertemu denganmu hari ini. Mungkin kita bisa jalan bersama lain kali, bukan di bengkel." Nadia menatapnya, hatinya berdebar, tapi ia mengangguk pelan. Aku senang juga, Pak Arya. Kita bisa mengatur waktunya nanti." Mereka berpisah dengan perasaan campur aduk, canggung, malu, tapi ada manis yang tersisa di hati masing-masing. Pertemuan mendadak itu, meski singkat, menegaskan satu hal, hubungan mereka perlahan melewati batas profesional, mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih personal, hangat, dan penuh ketertarikan. Sepanjang perjalanan pulang, Nadia terus tersenyum sendiri, merasa hatinya sedikit lebih ringan. Arya pun berjalan keluar pusat perbelanjaan dengan senyum yang sama, sadar bahwa pertemuan sederhana itu membawa rasa manis yang sulit ia abaikan. Kekaguman Arya.
Beberapa hari setelah pertemuan mendadak di pusat perbelanjaan, Arya kembali ke bengkel Nadia. Kali ini suasana terasa lebih santai. Arya tampak rileks, tidak terlalu formal seperti biasanya, dan Nadia menyadari ada aura berbeda dari dirinya, lebih hangat dan ramah. "Selamat siang, Nadia," sapanya sambil tersenyum lebar. "Aku membawa, bukan mobil, tapi sesuatu yang bisa membuatmu tersenyum." Nadia mengangkat alis, penasaran. "Apa itu, Pak?" Arya menunjuk sebuah model miniatur mobil balap yang lucu, agak konyol, lengkap dengan stiker warna-warni. "Ini untukmu. Aku tahu kau suka detail, tapi kadang kita juga butuh sedikit humor di bengkel," katanya sambil tertawa ringan. Nadia tertawa kecil, terkejut sekaligus geli. "Pak Arya, seriuskah? Ini terlihat lucu sekali," ujarnya sambil memegang miniatur itu. "Serius. Kadang kerja keras itu penting, tapi jangan sampai lupa tersenyum. Lihat, bahkan mobil ini tersenyum." Arya berkata sambil mencondongkan miniatur itu seolah memberi ekspresi lucu. Nadia ikut tertawa, dan seketika suasana menjadi hangat. Ia mulai menyadari sisi Arya yang jarang ia lihat, bukan hanya sosok profesional dan serius, tapi juga humoris dan ringan, mampu membuat orang di sekitarnya nyaman. "Mungkin kau benar, Pak. Kita memang perlu sedikit humor di bengkel," kata Nadia sambil menepuk meja. "Aku terlalu serius akhir-akhir ini." Arya menatap Nadia, matanya berbinar. "Aku kagum padamu, Nadia. Kau serius, profesional, tapi tetap bisa menikmati hal-hal kecil dengan tulus. Itu jarang ditemui." Nadia menunduk sebentar, tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Aku senang kau bisa melihat sisi itu dari aku." Selama beberapa jam berikutnya, mereka bekerja bersama, tapi dengan suasana berbeda. Arya lebih santai, sesekali melempar candaan ringan tentang mobil atau alat bengkel. Nadia pun membalas dengan senyum atau komentar jenaka, dan tawa mereka terdengar ringan, mengisi ruang bengkel yang biasanya hanya dipenuhi suara mesin. Chemistry mereka terasa lebih jelas. Arya bukan lagi sekadar bos muda kaya yang memukau, tapi seseorang yang bisa membuat Nadia nyaman dan tertawa. Sementara Nadia, meski tetap mandiri dan profesional, mulai menikmati interaksi hangat dengan Arya, merasa dihargai dan dimengerti. Hari itu berakhir dengan mereka duduk sebentar, menatap mobil yang selesai diperbaiki, dan berbagi senyum yang panjang tapi sederhana. Arya menyadari kekagumannya bukan hanya karena kemampuan Nadia, tapi juga karena caranya menghadapi hidup, gigih, tulus, dan mampu tersenyum meski menghadapi tantangan. Benih kekaguman dan ketertarikan tumbuh semakin kuat, menyatu dengan kehangatan dan humor yang perlahan membuat hubungan mereka lebih akrab dan manis. Keberanian Nadia. Suasana bengkel sore itu sedikit tegang. Seorang pelanggan datang dengan wajah kesal. Mobilnya baru saja diservis di bengkel lain dan mengalami masalah yang sama. Ia berbicara dengan nada tinggi, menuntut agar masalahnya segera diselesaikan, seolah menekan Nadia untuk bergerak cepat tanpa memeriksa kondisi mobil dengan hati-hati. Nadia menatap pelanggan itu dengan tenang. Ia bisa merasakan ketegangan, tapi ia tidak membiarkan rasa gugup menguasainya. "Pak, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mari kita periksa mobil Anda dengan teliti agar masalah ini benar-benar selesai. Aku akan memastikan semuanya diperiksa dengan seksama," katanya dengan suara mantap, namun tetap sopan. Arya, yang kebetulan sedang memeriksa mobil lain di dekatnya, memperhatikan dari jauh. Ia melihat bagaimana Nadia berdiri tegak, menatap pelanggan dengan percaya diri, sambil menjelaskan prosedur yang akan ia lakukan. Tidak ada rasa takut, hanya ketegasan dan profesionalisme. Pelanggan itu awalnya masih bersikap keras kepala, tapi Nadia tetap tenang. "Aku paham situasi Bapak, tapi jika kita terburu-buru, masalah bisa bertambah parah. Percayalah, aku akan menanganinya dengan tepat," ujarnya lagi,
Tatapannya mantap dan tegas. Arya merasa kagum. Ia melihat sosok Nadia yang berbeda, tidak hanya montir berbakat, tapi juga wanita yang berani menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin. Hatinya berdegup lebih cepat. Perasaan kagum yang sebelumnya samar kini semakin jelas. Ia jatuh hati pada keberanian dan integritas Nadia. Saat bekerja, Nadia memeriksa setiap bagian mobil dengan teliti. Arya ikut membantu sebentar, tapi membiarkan Nadia memimpin, hanya memberikan saran teknis ketika diminta. Ia menikmati melihat Nadia bekerja, melihat ketelitian, kesabaran, dan keberaniannya menghadapi tekanan. Setelah beberapa jam, mobil berhasil diperbaiki dengan sempurna. Pelanggan yang awalnya kesal, kini terlihat lega dan bahkan meminta maaf atas sikapnya. Nadia tersenyum tipis, lega, tapi tetap tenang. Arya mendekat, matanya berbinar kagum. Nadia, aku benar-benar kagum padamu. Cara kau menghadapi situasi tadi, tegas, profesional, tapi tetap sopan. Kau luar biasa. Nadia menunduk sebentar, tersipu tipis. Terima kasih, Pak. Aku hanya melakukan yang harus dilakukan. Aku tidak ingin pelanggan kecewa, dan aku ingin menyelesaikan masalah dengan benar. Arya tersenyum hangat. Hatinya makin tak bisa menahan rasa kagum dan ketertarikan pada Nadia. Hari itu menegaskan satu hal, keberanian dan profesionalisme Nadia membuatnya semakin jatuh hati, bukan hanya karena penampilan atau kecerdasan teknis, tapi karena karakternya yang kuat dan tulus. Chemistry mereka terasa semakin nyata, antara kekaguman Arya yang tumbuh, dan Nadia yang mulai merasa nyaman dengan perhatian serta pengakuan tulus dari Arya. Hari itu menutup dengan rasa hangat yang samar, namun jelas, menguatkan benih hubungan yang perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih personal dan manis. Petualangan mesin. Pagi itu, Arya datang ke bengkel dengan senyum lebar dan sebuah mobil prototipe baru dari startupnya. Nadia, hari ini kita akan melakukan test drive. Aku ingin kau ikut melihat performa mobil ini dari dekat, katanya penuh semangat. Nadia menatap mobil itu. Matanya berbinar sekaligus sedikit waspada. Test drive, sendiri? Tanyanya. Nada suaranya campur antara penasaran dan gugup. Arya menggeleng sambil tersenyum nakal. Tidak sendiri. Kita akan bersama-sama. Aku akan mengemudi. Kau menjadi navigator sekaligus pengamat performa. Nadia tersenyum tipis, mencoba menahan detak jantungnya yang tiba-tiba cepat. Mereka berdua naik ke mobil, dan suasana di dalam mobil terasa canggung tapi hangat. Arya menyalakan mesin. Suara mobil yang bertenaga memenuhi kabin. Siap, Nadia? Tanya Arya sambil menoleh. Tatapannya hangat. Siap, Pak. Hati-hati ya, jawab Nadia, menahan senyum gugup. Mereka mulai bergerak. Di awal perjalanan, Arya terlalu bersemangat dan mobil melaju lebih cepat dari yang Nadia perkirakan. Pak, pelan sedikit. Teriak Nadia sambil menahan pegangan di dashboard. Arya tertawa. Tenang, aku bisa mengendalikannya. Ini baru pemanasan. Tiba-tiba, sebuah tikungan tajam membuat mobil sedikit oleng. Nadia menjerit, tapi Arya dengan cekatan mengendalikan kemudi, memutar mobil kembali ke jalur aman. Kedua tertawa terengah-engah setelah melewati tikungan itu. Dasar arogan, canda Nadia sambil menepuk bahu Arya. Aku hampir terjungkal di sini. Arya tertawa, menoleh menatapnya. Hanya sedikit petualangan. Kau harus menikmatinya. Seiring mereka melaju di jalan terbuka, momen itu menjadi lebih tenang. Arya menurunkan kecepatan dan tersenyum. Lihat, Nadia, momen seperti ini membuat kerja keras kita terasa sepadan. Kita bisa melihat mesin beraksi, dan aku bisa menikmati perjalanan bersamamu. Nadia tersenyum, hatinya hangat. Aku senang bisa ikut, Pak Arya. Ini berbeda dari biasanya. Lucu tapi menyenangkan. Di akhir rute, Arya memarkir mobil di tepi jalan dengan pemandangan kota di kejauhan.
Mereka berdua keluar, menarik napas panjang. Udara sore yang segar dan pemandangan indah membuat suasana romantis tanpa kata. Arya menatap Nadia. Matanya berbinar. Terima kasih sudah ikut. Aku senang kau di sini. Bukan hanya sebagai montir hebat, tapi juga sebagai teman yang membuat semua ini lebih menyenangkan. Nadia menunduk, tersipu tipis. Aku juga senang, Pak. Ini pengalaman yang menyenangkan. Mereka tertawa ringan, berdiri berdampingan menatap langit senja. Momen lucu, canggung, tapi hangat itu meninggalkan rasa manis yang sulit dilupakan. Momen pertama di mana petualangan, tawa, dan rasa kagum bercampur menjadi sesuatu yang lebih personal dan romantis. Hari itu menandai langkah baru dalam hubungan mereka. Chemistry semakin terasa, kepercayaan tumbuh, dan benih ketertarikan perlahan berkembang menjadi rasa yang lebih hangat dan manis. Pertemuan dengan teman. Hari itu, Arya mengundang Nadia untuk ikut bersamanya ke sebuah pertemuan santai bersama teman-teman lama dari dunia otomotif dan startup. Awalnya, Nadia merasa sedikit gugup, berada di antara orang-orang yang belum ia kenal bisa membuatnya canggung. Sesampainya di tempat itu, suasana hangat dan penuh tawa langsung menyambut mereka. Arya memperkenalkan Nadia dengan ramah. Teman-teman, ini Nadia. Montir hebat yang baru-baru ini bekerja sama denganku di startup. Seorang teman Arya, Raka, tersenyum nakal. Ah, jadi ini Nadia yang sering kau ceritakan, Arya? Wah, sepertinya kau benar-benar kagum, ya? Arya tersipu ringan, tapi tidak mengelak. Iya, Nadia memang luar biasa. Profesional, pintar, dan lumayan sabar menghadapi aku, jawabnya sambil menatap Nadia. Nadia menunduk, tersipu tipis, hatinya berdebar. Ia merasa hangat sekaligus malu, tapi tidak bisa menahan senyum kecil. Teman lain, Dimas, menimpali sambil menyeringai. Hati-hati, Arya. Kalau kau terus-terusan memuji seperti ini, orang-orang mulai berpikir ada sesuatu yang lebih dari sekadar kerjasama. Arya tertawa ringan, mengangkat bahu. Kalau begitu, terserah mereka berpikir. Aku hanya berbicara yang sebenarnya. Nadia ikut tertawa, merasa nyaman dengan candaan ringan itu. Ia menyadari sisi Arya yang lain, bukan hanya profesional dan serius, tapi juga bisa santai, humoris, dan nyaman berada di tengah teman-temannya. Sepanjang pertemuan, komentar nakal dan manis terus muncul. Beberapa teman Arya menyelipkan guyonan tentang chemistry mereka, dan Arya selalu menanggapinya dengan santai namun hangat, membuat Nadia tersipu tapi tidak tersinggung. Di sisi lain, Nadia mulai lebih percaya diri. Ia bisa berbicara dengan teman-teman Arya, berbagi cerita tentang bengkel dan proyeknya, dan merasa dihargai. Sementara Arya menatapnya, hatinya semakin hangat. Setiap tawa Nadia, setiap senyum kecilnya, membuat Arya semakin jatuh hati. Pertemuan itu berakhir dengan tawa, obrolan hangat, dan beberapa foto bersama. Di perjalanan pulang, Arya menatap Nadia dengan mata lembut. Kau hebat, Nadia. Aku senang kau bisa ikut. Mereka pasti melihat sendiri betapa luar biasanya dirimu. Nadia tersenyum, hatinya terasa ringan. Terima kasih, Pak Arya. Aku senang juga bisa ikut. Rasanya menyenangkan berada di sini, bersama kalian semua. Momen itu menegaskan satu hal, kedekatan mereka bukan lagi rahasia kecil di bengkel. Chemistry yang tumbuh antara Arya dan Nadia mulai terlihat di depan orang lain, namun tetap hangat, manis, dan tidak memaksa. Mereka menikmati rasa nyaman satu sama lain, sambil tetap menjaga profesionalisme dan saling menghargai. Tantangan bisnis. Hari itu, Arya tampak tegang. Startup otomotifnya menghadapi krisis mendadak. Salah satu proyek penting mengalami kegagalan teknis yang mengancam jadwal dan reputasi perusahaan. Arya duduk di ruang kerja, menatap layar laptop yang penuh laporan dan grafik performa. Wajahnya menunjukkan sedikit kecemasan.
Nadia datang untuk memeriksa mobil yang sedang diservis. Tapi segera menyadari ketegangan Arya. "Pak, ada yang salah?" tanyanya lembut. Nada suaranya penuh perhatian. Arya menghela napas panjang. "Proyek baru kami bermasalah. Salah satu prototipe mengalami kendala teknis serius. Dan ini bisa mempengaruhi jadwal peluncuran. Aku bingung harus mulai dari mana," katanya, sedikit frustrasi. Nadia menatap layar laptop bersama Arya. Matanya menyala penuh fokus. Ia mulai menganalisis data dan mencoba berpikir kreatif. "Pak, mungkin kita bisa mencoba pendekatan berbeda pada sistem suspensi dan kontrol elektroniknya. Aku punya ide untuk memodifikasi sensor sehingga bisa menyesuaikan performa lebih stabil saat diuji," jelasnya dengan percaya diri. Arya menatap Nadia. Kagum. Ia tidak menyangka ide kreatif datang dari Nadia. Bukan hanya montir berbakat, tapi juga mampu berpikir strategis dalam masalah teknis kompleks. "Kau hebat, Nadia. Aku benar-benar kagum dengan caramu berpikir. Ini bisa menyelamatkan proyek," ucap Arya tulus, matanya berbinar. Mereka bekerja sama sepanjang hari. Nadia memimpin beberapa simulasi perbaikan, sementara Arya membantu menyiapkan alat dan mengawasi implementasi. Ketegangan yang awalnya memenuhi ruangan perlahan berubah menjadi energi kreatif, diselingi tawa kecil ketika mereka menemukan solusi-solusi cerdik. Akhirnya, setelah beberapa jam, prototipe berhasil diperbaiki dan diuji coba. Mobil berjalan mulus. Sensor baru berfungsi sesuai harapan. Arya menepuk pundak Nadia. Senyum lebar menghiasi wajahnya. "Kau luar biasa, Nadia. Tanpa ide kreatifmu, aku tidak tahu bagaimana kita bisa menyelamatkan proyek ini." Nadia tersenyum tipis, menunduk sebentar. "Aku hanya ingin membantu, Pak. Kita bekerja sama, jadi ini juga keberhasilan kita bersama," jawabnya rendah hati. Momen itu semakin menguatkan kedekatan mereka. Arya tidak hanya kagum pada kemampuan teknis Nadia, tapi juga pada keberanian dan kreativitasnya dalam menghadapi tantangan. Sementara Nadia merasa dihargai, bukan hanya sebagai montir, tapi sebagai mitra berpikir yang dipercaya dan diperhitungkan. Hari itu menutup dengan rasa lega dan hangat. Krisis bisnis berhasil diatasi, dan chemistry mereka semakin terasa nyata, bukan hanya sebagai atasan dan karyawan, tapi sebagai tim yang saling menghormati, saling percaya, dan perlahan mulai menyadari perasaan satu sama lain. Dekat secara emosional. Malam itu, bengkel sepi. Hanya terdengar suara mesin yang telah dimatikan dan langkah kaki mereka di lantai besi yang bersih. Arya duduk di bangku, memandangi dokumen proyek, sementara Nadia sedang membereskan alat-alat terakhir. Ada suasana tenang yang berbeda, hangat dan intim. Setelah beberapa saat, Arya menatap Nadia. "Nadia, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Nadia menoleh. Sedikit terkejut tapi tersenyum ramah. "Tentu, Pak Arya. Apa itu?" Arya menarik napas pelan. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Bukan hanya sebagai montir hebat atau mitraku di startup, tapi tentangmu sebagai pribadi. Kau selalu terlihat kuat dan tenang, tapi aku penasaran tentang masa lalumu, tentang apa yang membuatmu seperti sekarang." Nadia terdiam sebentar. Hatinya berdebar. Ia jarang berbagi hal pribadi pada siapapun, apalagi pada bosnya. Tapi ada rasa nyaman yang samar setiap kali ia bersama Arya. "Baiklah, aku akan jujur. Aku tumbuh belajar mandiri sejak muda. Tidak banyak orang yang bisa kuandalkan. Jadi aku belajar mengurus segala hal sendiri. Bengkel ini bukan hanya pekerjaan, tapi juga cara aku membuktikan diri, bahwa aku bisa mandiri dan bertanggung jawab," katanya dengan suara tenang, tapi ada kilatan emosi di matanya. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya tidak lepas dari Nadia. "Aku kagum padamu, Nadia. Aku tidak bisa membayangkan menghadapi semua itu sendirian. Kau kuat, cerdas, dan tetap tulus. Itu membuatku sangat menghargaimu,"
ucap Arya tulus, suaranya hangat. Nadia tersenyum tipis, sedikit tersipu. Terima kasih, Pak Arya. Aku juga senang bisa berbagi ini denganmu. Biasanya aku jarang menceritakan hal pribadi, tapi aku merasa nyaman saat bicara denganmu. Arya mengangguk, matanya lembut. Aku juga ingin jujur. Aku sering berpikir tentangmu, bukan hanya tentang pekerjaan atau mobil, tapi tentang dirimu. Ada sesuatu yang membuatku ingin lebih dekat, ingin tahu lebih banyak, dan ingin membuatmu merasa dihargai. Hening sesaat. Suasana bengkel yang biasanya dipenuhi mesin dan suara alat kini terasa hening dan hangat. Ada kedekatan yang tidak bisa diabaikan. Dua hati yang mulai membuka diri, saling memahami, dan perlahan merasa nyaman satu sama lain. Nadia menunduk sebentar. Hatinya hangat. Aku juga mulai menyadari hal itu. Pak Arya, saat bekerja sama denganmu, aku merasa dihargai dan aman. Arya tersenyum lembut, menatap matanya. Aku senang mendengarnya. Aku ingin kita terus seperti ini. Saling memahami, saling mendukung. Momen itu menutup malam dengan rasa hangat dan penuh arti. Mereka duduk berdampingan, berbagi cerita masa lalu, dan membuka hati tentang perasaan masing-masing. Kedekatan emosional mereka mulai terbentuk, lebih dari sekadar bos dan montir. Lebih dari sekadar profesional dan mitra. Ada rasa saling percaya, kagum, dan nyaman yang perlahan berkembang menjadi ikatan yang lebih hangat dan manis. Momen romantis. Malam itu, Arya memutuskan memberi kejutan untuk Nadia. Setelah hari-hari penuh kerja keras di bengkel dan startup, ia ingin menciptakan momen santai dan hangat untuk keduanya. Dengan hati-hati, ia menyiapkan rooftop bengkel, beberapa lampu gantung yang lembut, lilin kecil di meja, dan beberapa kursi nyaman yang menghadap ke panorama kota malam. Pak, ini rooftop bengkel? Tanya Nadia sambil masuk, matanya membesar terkejut. Aku tidak menyangka kau bisa membuat suasana seperti ini. Arya tersenyum hangat, menunduk sedikit. Aku ingin kau merasa nyaman. Nadia, kita bekerja keras setiap hari. Tapi kadang kita butuh berhenti sejenak, menikmati sesuatu yang sederhana. Dan aku ingin kau yang pertama menikmati ini bersamaku. Nadia menunduk sebentar, tersipu tipis. Terima kasih, Pak Arya. Ini luar biasa. Mereka duduk bersebelahan. Suasana malam yang sejuk dan lampu kota yang berkelap-kelip menciptakan nuansa hangat dan intim. Tidak ada kata-kata yang terlalu berlebihan. Hanya keheningan yang nyaman, sesekali diselingi tawa ringan atau komentar sederhana tentang makanan dan minuman yang Arya siapkan. Arya menatap Nadia, matanya lembut. Aku senang bisa duduk seperti ini bersamamu, tanpa tekanan, tanpa proyek atau tenggat waktu. Hanya kita, malam ini. Nadia menatapnya, hatinya hangat. Aku juga, Pak, aku merasa tenang saat bersamamu. Rasanya menyenangkan bisa duduk santai seperti ini. Mereka berbicara ringan tentang hal-hal sehari-hari, rencana bengkel, bahkan cerita masa kecil. Tapi suasana tetap terasa romantis karena kesederhanaannya. Arya kadang tersenyum nakal, Nadia menanggapi dengan senyum malu-malu, dan chemistry mereka terasa jelas. Tidak perlu kata-kata berlebihan, cukup kehangatan dan perhatian kecil. Saat angin malam berhembus, Arya menawarkan selimut kecil untuk Nadia. Gestur sederhana yang membuat Nadia tersenyum hangat. Mereka duduk dekat, berbagi tawa dan pandangan, menikmati momen yang terasa abadi meski hanya sebentar. Tidak ada tekanan, tidak ada kata-kata manis berlebihan. Hanya rasa nyaman, hangat, dan ketertarikan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih intim dan romantis. Rooftop bengkel malam itu menjadi saksi diam. Dua hati yang perlahan mulai saling terbuka, saling menghargai, dan merasakan kehangatan satu sama lain. Hari itu menutup babak dengan manis. Arya dan Nadia tidak hanya lebih dekat secara emosional, tapi juga merasakan kemurnian hubungan yang tumbuh dari rasa kagum, hormat, dan perhatian tulus.
Kesalahpahaman kecil. Hari itu, suasana bengkel cukup ramai. Nadia sedang sibuk menyiapkan alat untuk servis mobil klien, sementara Arya meninjau laporan proyek di laptopnya. Kesibukan membuat keduanya fokus pada pekerjaan masing-masing, hingga sebuah percakapan kecil memicu salah paham. Arya melihat Nadia berbicara dan tertawa dengan salah satu teknisi baru, salah mengartikan situasi. "Nadia, kau serius ngobrol begitu saja dengan teknisi itu?" Tanyanya agak tegas. Nada suaranya tanpa disadari terdengar cemburu ringan. Nadia menoleh, terkejut dan sedikit tersinggung. "Pak Arya, aku hanya menjelaskan prosedur kerja. Tidak ada maksud lain," jawabnya. Nada suaranya tegas tapi tetap sopan. Arya menyadari ketegangan di suaranya dan menurunkan nada. "Ah, maaf, Nadia. Aku salah paham. Aku tidak bermaksud menuduh. Aku hanya agak cemas melihatmu terlalu dekat dengan orang lain," katanya pelan. Nadia menghela napas, tersenyum tipis sambil menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa, Pak Arya. Aku mengerti. Aku tahu kau peduli, tapi kadang kata-kata bisa terdengar berbeda dari maksudnya." Mereka berhenti sejenak. Suasana canggung tapi tidak terlalu lama. Arya melangkah lebih dekat, menatap Nadia dengan mata lembut. "Aku benar-benar minta maaf, Nadia. Aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman." Nadia menatapnya, hatinya hangat meski masih tersipu. "Aku juga minta maaf kalau reaksiku terdengar keras. Aku tidak ingin kita berselisih hanya karena salah paham sepele," katanya sambil tersenyum tipis. Keduanya tertawa ringan, canggung tapi hangat, lalu saling memaafkan. Situasi yang awalnya menegangkan itu berubah menjadi momen kecil yang manis, memperlihatkan bahwa kedekatan mereka cukup kuat untuk menghadapi salah paham ringan. Arya tersenyum nakal sambil menyentuh bahu Nadia, berkata, "Nah, sekarang kita kembali tim hebat, ya? Tanpa drama." Nadia menepuk bahunya, tersenyum malu-malu tapi hangat. "Iya, Pak Arya, tim hebat tetap solid." Kesalahpahaman kecil itu justru membuat keduanya semakin memahami satu sama lain. Mereka belajar bahwa komunikasi dan kepercayaan adalah kunci, bahkan dalam hubungan yang mulai berkembang, menguatkan chemistry mereka, dan menegaskan bahwa rasa kagum, hormat, dan ketertarikan tetap ada di tengah tawa dan maaf yang tulus. Dukungan penuh. Hari itu, Nadia duduk di meja bengkel sambil menatap rencana dan denah bengkel impiannya. Ia telah lama memimpikan memiliki bengkel sendiri, tempat di mana ia bisa mengimplementasikan ide-ide kreatifnya, melayani pelanggan dengan prinsipnya sendiri, dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Namun, modal dan risiko selalu menjadi batu sandungan. Arya masuk, membawa kopi dan senyum hangat. "Nadia, aku dengar kau sedang menyiapkan rencana bengkel impianmu," katanya lembut. Nadia tersenyum tipis, sedikit tersipu. "Iya, Pak. Aku sedang menghitung semuanya. Tapi ini terasa berat. Modal terbatas. Dan aku takut mengambil risiko terlalu besar." Arya duduk di depannya, menatap Nadia dengan mata lembut tapi penuh keyakinan. "Aku ingin membantu. Bukan sekadar membantu sebagai bos atau mentor, tapi sebagai teman yang percaya padamu. Aku bersedia berinvestasi sebagian modal untuk membantumu membuka bengkel impianmu." Nadia terkejut, matanya membesar. "Pak, kau serius? Tapi aku tidak ingin membuatmu merasa terbebani," katanya dengan suara pelan, campur ragu dan kagum. Arya tersenyum hangat, menepuk tangannya. "Tidak ada beban, Nadia. Aku percaya pada kemampuanmu. Aku tahu kau bekerja keras, kreatif, dan memiliki visi yang jelas. Aku hanya ingin kau bisa mewujudkan impianmu tanpa harus terbebani hal-hal yang bisa aku bantu." Nadia menunduk sebentar, hatinya hangat. "Pak Arya, terima kasih. Aku merasa dihargai dan dipercaya. Ini lebih dari sekadar modal. Ini motivasi untukku bekerja lebih keras."
Arya tersenyum. Matanya berbinar. Kau pantas mendapatkannya. Nadia. Aku ingin kau tahu. Aku tidak hanya menghargai kemampuanmu, tapi juga karakter dan ketekunanmu. Aku ingin kita bisa sukses bersama, dalam kerja dan dalam hal-hal lain yang lebih personal. Mereka berdiri, menatap rencana bengkel yang telah Nadia susun dengan teliti. Chemistry mereka terasa jelas, antara kepercayaan, kekaguman, dan ketulusan yang perlahan berkembang menjadi perhatian yang hangat dan manis. Nadia menghela napas panjang, tersenyum sambil menatap Arya. Aku berjanji, Pak, aku akan membuat bengkel ini sukses. Dan aku akan bekerja sebaik mungkin, bukan hanya untuk pelanggan, tapi juga untuk membuktikan kepercayaanmu. Arya mengangguk, senyumnya tulus. Aku tahu kau akan melakukannya. Dan aku akan selalu ada di sini, mendukungmu, bukan untuk mengatur, tapi untuk menemanimu. Hari itu menandai tonggak baru. Impian Nadia mulai menjadi nyata dengan dukungan penuh Arya. Hubungan mereka tidak hanya semakin akrab dan hangat, tetapi juga menunjukkan keseriusan, kepercayaan, dan ketulusan. Fondasi kuat bagi rasa kagum dan ketertarikan yang perlahan berubah menjadi lebih romantis. Pengakuan hati. Malam itu, setelah hari yang panjang merayakan langkah pertama pembukaan bengkel impian Nadia, suasana menjadi lebih tenang. Lampu bengkel meredup, hanya menyisakan cahaya lembut dari beberapa lampu gantung dan kilau kota di kejauhan. Arya berdiri di samping Nadia, melihat rencana bengkel yang kini mulai terwujud. Tapi hatinya tidak bisa lagi menahan perasaan yang telah lama ia simpan. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap Nadia dengan mata lembut. Nadia, ada sesuatu yang ingin aku katakan, ucap Arya pelan, suaranya hangat namun serius. Nadia menoleh, menatapnya dengan sedikit penasaran. Apa itu, Pak Arya? Arya menghela napas, hatinya berdebar. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Aku tidak hanya kagum padamu karena kemampuanmu, keberanianmu, atau kreativitasmu. Tapi aku juga jatuh hati padamu. Aku menyukaimu, Nadia, dengan tulus. Nadia terdiam sejenak, hatinya berdebar kencang. Wajah Arya yang hangat, matanya yang lembut, membuatnya tersipu. Ia tidak menyangka pengakuan itu akan datang malam ini, di tengah kesunyian bengkel yang kini terasa begitu intim. Pak, Arya. Nadia tersenyum tipis. Menunduk sebentar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku senang mendengar itu. Aku juga merasa nyaman bersamamu, dan aku menyukai perhatianmu selama ini. Arya tersenyum lega. Langkahnya perlahan mendekat. Aku hanya ingin kau tahu. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Aku hanya ingin jujur padamu. Kau pantas mendapat kejujuran ini. Nadia menatapnya. Hatinya hangat dan berdebar. Terima kasih, Pak Arya. Aku merasa bahagia. Aku tersipu. Tapi ini menyenangkan. Mereka duduk berdampingan di kursi rooftop bengkel, berbagi senyum dan keheningan yang nyaman. Tidak ada kata-kata manis berlebihan, hanya ketulusan, perhatian, dan kehangatan yang mengalir alami. Malam itu terasa manis, momen di mana hati mereka terbuka, saling mengakui perasaan, dan chemistry yang telah tumbuh selama ini menjadi lebih nyata. Arya menatap Nadia, matanya lembut. Aku ingin kita terus seperti ini, Nadia, saling mendukung, saling menghargai, dan saling menjaga hati masing-masing. Nadia menunduk sebentar, tersipu hangat. Aku juga ingin, Pak Arya. Aku senang bisa bersamamu. Rooftop bengkel malam itu menjadi saksi diam pengakuan hati mereka. Awal dari hubungan yang tulus, hangat, dan manis, di mana kepercayaan, kekaguman, dan perasaan yang tulus saling berpadu. Awal bersama. Hari berikutnya, suasana bengkel terasa berbeda. Nadia datang dengan senyum ringan di wajahnya. Langkahnya lebih santai dari biasanya.
Ia membawa semangat baru, bukan hanya untuk pekerjaan, tapi juga untuk kehidupan pribadinya yang kini mulai menemukan arah. Arya menyambutnya dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Nadia," sapanya. Suara lembut namun penuh perhatian. "Tidakkah kau merasa senang hari ini?" Nadia menatap Arya. Matanya berbinar, hatinya hangat. "Selamat pagi, Pak Arya." "Iya, aku merasa senang. Rasanya, semua terasa lebih ringan sekarang," jawabnya, tersenyum tipis. Momen kecil itu terasa manis. Hanya sapaan sederhana, tapi mengandung kehangatan yang menandai awal hubungan mereka. Hari itu, keduanya bekerja bersama seperti biasa, tapi chemistry mereka terasa lebih nyata. Tertawa bersama, berbagi ide tentang proyek bengkel, dan saling memperhatikan satu sama lain dengan cara yang alami, membuat setiap detik terasa hangat. Saat jeda makan siang, Arya duduk di samping Nadia, menyerahkan kopi hangatnya. "Aku senang kau menerima perasaanku, Nadia. Aku berjanji akan selalu menghargaimu, mendukungmu, dan membuatmu nyaman," ucap Arya lembut. Matanya menatap Nadia dengan ketulusan. Nadia tersipu tipis, menunduk sebentar. Aku juga senang, Pak Arya. Aku merasa nyaman bersamamu, dan aku ingin kita saling mendukung, bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan. Mereka tersenyum. Momen itu sederhana tapi penuh arti. Tidak ada kata-kata manis berlebihan, hanya kehangatan yang mengalir alami. Hari-hari mereka pun mulai berubah. Setiap proyek, setiap tantangan di bengkel, kini terasa lebih ringan karena keduanya berbagi bukan hanya tanggung jawab, tapi juga perhatian dan perasaan tulus. Senja hari itu, Arya dan Nadia berdiri di depan bengkel, menatap mobil-mobil yang telah mereka tangani bersama. Angin malam yang sejuk membawa aroma kota, dan tanpa perlu kata-kata panjang, mereka saling menatap, tersenyum, dan merasakan kedekatan yang hangat. Awal hubungan mereka bukan tentang drama atau kata-kata manis berlebihan, tapi tentang kenyamanan, saling percaya, dan kehangatan yang tumbuh secara alami. Hari itu menandai permulaan perjalanan mereka sebagai pasangan, saling menghargai, saling mendukung, dan perlahan membangun cinta yang tulus dan manis di antara tawa, kerja keras, dan momen-momen sederhana. Harmoni hidup. Hari-hari di bengkel dan startup mulai terasa berbeda sejak Arya dan Nadia resmi memulai hubungan mereka. Suasana yang sebelumnya hanya profesional kini dipenuhi tawa ringan, candaan kecil, dan perhatian tulus di antara mereka. Mereka bekerja berdampingan, saling melengkapi setiap langkah, dari mengecek mesin hingga merencanakan strategi bisnis baru. Suatu sore, Arya membawa prototipe baru untuk dites. Nadia memeriksa setiap detail dengan cermat, sementara Arya mengawasi performa dan mencatat data. "Bagus, Nadia. Sistem suspensi ini bekerja lebih stabil berkat modifikasimu," ucap Arya sambil tersenyum, matanya berbinar bangga. Nadia tersipu tipis, membalas dengan senyum hangat. "Terima kasih, Pak Arya. Tapi kita bekerja sama, kan? Tanpamu, aku tidak bisa mengeksekusi ide ini sebaik ini." Mereka tertawa bersama ketika sebuah kejadian lucu terjadi. Salah satu alat uji prototipe membuat suara aneh yang membuat keduanya tersentak, lalu tertawa terbahak-bahak. Suara tawa mereka mengisi bengkel, mencairkan suasana serius yang biasanya menyelimuti proyek. Selain bekerja, mereka juga mulai berbagi hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sarapan bersama, berbagi kopi, hingga membicarakan rencana masa depan bengkel. Setiap momen sederhana itu terasa hangat, manis, dan memperkuat kedekatan mereka. "Lihat, Nadia, aku senang kita bisa seperti ini. Tidak hanya sebagai mitra bisnis, tapi juga saling melengkapi dalam kehidupan," kata Arya sambil menepuk bahu Nadia dengan lembut. Nadia menatap Arya, hatinya hangat. "Aku juga senang, Pak Arya. Kita tidak hanya berbagi kerja keras, tapi juga tawa dan cerita. Rasanya harmonis, seperti ini yang aku inginkan."
Hari itu berakhir dengan keduanya duduk di rooftop bengkel, menikmati senja sambil menatap kota. Angin malam yang sejuk menyapu wajah mereka, membawa ketenangan dan rasa hangat. Mereka tidak perlu banyak kata, kehadiran satu sama lain sudah cukup. Bab ini menandai harmoni yang sejati. Kerja dan cinta berjalan beriringan, tawa dan tantangan saling melengkapi, dan Arya serta Nadia mulai membangun kehidupan yang seimbang, penuh kehangatan, dukungan, dan chemistry yang tulus. Cinta di bawah mesin. Pagi itu, bengkel Nadia dan Arya terasa hidup. Mobil-mobil yang sedang diperbaiki, suara mesin yang berdengung, dan aroma oli yang khas. Semua itu menjadi latar bagi kebahagiaan yang kini mereka rasakan. Bagi Nadia dan Arya, bengkel bukan sekadar tempat kerja. Ini adalah simbol mimpi yang mereka perjuangkan bersama. Arya menatap Nadia yang sedang memeriksa mesin prototipe terbaru mereka. Matanya berbinar bangga. Nadia, lihat semua ini. Kita berhasil. Impianmu, ide-ide kreatifmu, semuanya nyata. Dan aku senang bisa menjalani ini bersamamu. Ucapnya lembut. Nadia menoleh, tersenyum hangat. Aku juga senang, Pak Arya. Rasanya luar biasa bisa bekerja dan hidup bersama seseorang yang percaya padaku, yang mendukungku, dan juga menyayangiku. Katanya, matanya berbinar. Mereka berdiri berdampingan di bawah cahaya hangat bengkel. Suara mesin yang mereka cintai sebagai latar. Tidak ada kata-kata manis berlebihan, hanya tatapan penuh makna dan senyum yang tulus. Chemistry mereka, yang telah tumbuh sejak hari pertama pertemuan, kini mencapai puncaknya. Rasa kagum, hormat, perhatian, dan cinta tulus berpadu menjadi kebahagiaan sederhana namun mendalam. Arya melangkah lebih dekat, menepuk bahu Nadia dengan lembut. Aku ingin kita terus seperti ini, saling mendukung, berbagi tawa, menghadapi tantangan, dan menjalani mimpi bersama. Kau bukan hanya mitra kerjaku, Nadia. Kau adalah bagian dari hidupku. Ucapnya tulus. Nadia menunduk sebentar, tersipu, lalu menatapnya dengan mata lembut. Aku juga ingin begitu, Pak Arya. Kita bisa menaklukkan dunia ini bersama, dengan kerja keras dan cinta yang tulus. Mereka berdua tertawa ringan ketika sebuah mobil prototipe yang baru saja mereka selesaikan mengeluarkan suara khas mesin yang sempurna. Suara itu seolah menjadi irama kecil yang menegaskan keberhasilan mereka. Usaha yang berhasil, mimpi yang terwujud, dan cinta yang tumbuh dengan alami. Momen itu sederhana tapi penuh makna. Berdiri di bawah mesin-mesin yang menjadi saksi perjalanan mereka, Nadia dan Arya merasakan kebahagiaan sejati. Cinta yang tulus, usaha yang berhasil, dan mimpi yang berjalan beriringan menjadi fondasi hidup mereka. Bab ini menutup kisah mereka dengan hangat, dua hati yang menemukan keseimbangan sempurna antara kerja, cinta, dan kehidupan, membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu tentang gemerlap dunia, tapi tentang perjalanan bersama seseorang yang memahami, menghargai, dan menyayangi dengan tulus.